Berapa yang ini nih? Kamunya juga sama. Udah. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Baik lagi di channel gua, channelnya Engineer TV. TV-nya para engineer. Nah, di sini gua mau ngebahas tentang MCFI ya, teman-teman. Jadi MCFI itu apa? MCFI itu adalah Main Control Fire Alarm. Ya, teman-teman yang mungkin teman-teman udah tahu. Nah, dan di sini juga gue ngejelasin tentang bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, kita masuk aja ke materinya. Nah, di sini ada panel fire alarm ya, atau MCFA di sebelah kanan, yang pojok. Oke. Nah, pada dasarnya fire alarm sistem ini dirancang menjadi dua model, yaitu fire alarm dengan sistem addressable dan fire alarm dengan sistem konvensional. Nah, kemarin gue udah bahas ya di videonya. Nanti gue kasih linknya di atas. Teman-teman tinggal nonton aja kalau mau nonton. Oke, jadi MCFA itu merupakan peralatan utama dari sistem protection. MCFA berfungsi untuk menerima sinyal masuk dari detektor dan komponen proteksi lainnya, seperti smoke detector, heat detector, dan gas detector. Dan akan mengeluarkan outputnya menuju alarm atau sirene ya, yang di IHB. Oke, yang di hydran ya teman-teman ya. Nah, sistem dari MCFA ini juga memonitor status dari pompa kebakaran, mengaktifkan pressure fan, mengaktifkan smoke extract, mematikan AHU, menurunkan lift bila mana terjadi kebakaran atau homing ya, mengaktifkan aksi kontrol pintu ya teman-teman ya, mengaktifkan sound system untuk memberitahukan evakuasi, membuka pintu sliding lobby, membuka gate barrier. Oke, jadi ini ketika ada terjadinya di drill ya teman-teman ya, jadi nanti dia akan mengaktifkan, men-trigger masing-masing yang harus diaktifkan dan dinonaktifkan ya teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan ini ada panelnya teman-teman, panel MCFA. Kebetulan ini lagi dalam tahap instalasi ya teman-teman ya. Nah, sistem ini juga dihubungkan dengan printer ya, yang dapat memberikan catatan peristiwa terjadinya alarm, kondisi gangguan, pengaturan sistem lengkap dengan tanggal, waktu, dan kejadian. Oke, jadi setiap ada terjadinya alarm, maka printer secara otomatis akan nge-record ya, atau nge-print sendiri teman-teman. Nah, ini ada gambar ininya teman-teman ya, MCFA untuk tombol-tombolnya. Oke, di sebelah kanan ini kan ada sistem reset, ada alarm silent, trouble ACK, supervisor CK, priority 2 ACK, fire alarm CK, nanti akan dijelasin. Nah, jadi ketika power tegangan 20 itu udah menyala, maka di sini ada AC power. Ini berarti menandakan bahwa MCFA menerima supply tegangan 220 volt AC ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada sistem reset. Sistem reset ini berfungsi untuk menormalkan sistem. Jadi ketika ada terjadinya alarm dan sudah normal, teman-teman nanti tinggal ditekan aja nih sistem resetnya ya. Nah, kemudian ada alarm silent. Alarm silent ini berfungsi untuk mematikan bel yang di lapangan maupun yang di dalam panel ini ya, panel MCFA ya teman-teman ya. Ketika terjadinya fire, maka nanti teman-teman tinggal di silent aja ya. Nah, dia juga mempunyai lampu warna kuning nih, nanti dia ngeblink gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada trouble ACK. Nah, trouble ACK ini dia berfungsi untuk mengetahui lokasi terjadinya titik trouble ya. Dia sama indikasinya menggunakan lampu warna kuning, sedangkan AC power tadi dia menggunakan lampu warna hijau ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian ada supervisor ACK. Supervisor ACK ini untuk mengetahui lokasi terjadinya supervisory ya, lampunya sama warna kuning. Oke, nah kemudian ada yang namanya fire alarm ACK. Nah, fire alarm ini untuk mengetahui lokasi terjadinya fire alarm. Jadi ketika ada terjadinya fire alarm, teman-teman yang harus ditekan dulu yang pertama itu adalah fire alarm ACK, di mana dia berfungsi untuk mengetahui lokasi atau titik kejadiannya itu dan detektor apa yang sedang terdeteksi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk lampunya sendiri dia warnanya agak beda ya, warna merah. Beda dengan supervisor ACK atau trouble ACK, yang dimana dia lampunya warna kuning, sedangkan fire alarm ACK ini dia mengindikasikan lampu warna
merah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 0. Ini adalah nomor-nomornya untuk pemilihan ya teman-teman untuk angka. Oke, kemudian di sini ada enable, disable. Enable itu untuk memfungsikan kembali semua device. Sedangkan disable untuk disfungsikan kembali semua device ya teman-teman ya. On atau arm untuk menghidupkan output device secara manual. Jadi secara manual. Terus ada off di sum untuk menghidupkan output device secara manual. Kemudian ada auto mengembalikan output device ke posisi auto ya teman-teman, setelah di on atau di off secara manual. Jadi setelah di off dan di on, maka teman-teman nanti tinggal di auto aja nih ya. Nah, kemudian di sini adalah previous dan next. Ini untuk sebelumnya dan sudahnya teman-teman ya. Ini ada menu, tampilan nanti. Terus ini ada pilihan nih di kursor saya, mau sebelah kanan, sebelah kiri, ini panah ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga sama teman-teman. Biasanya MCV juga ada tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada AC power, standby power, alarm, fire alarm, supervisory, trouble, dan silent. Ada silent, ada drill, system reset, terus mana ACK knowledge ya teman-teman ya. Oke, kemudian nah, tombol knowledge ini untuk mematikan bunyi buzzer dalam panel atau MCV ya teman-teman ya. Tekan sampai lampu ACK knowledge-nya menyala dan tidak berkedip. Jadi ketika ada buzzer, teman-teman menekan tombol knowledge ini untuk mematikan buzzer ya yang di dalam panel. Nah, sedangkan untuk drill-nya ini dia berfungsi untuk general alarm. Teman-teman tekan selama 5 detik. Maka general alarm aktif jika yang ditekan drill ya. MCV central monitoring semua lantai dalam posisi general alarm, semua interface dan alarm bell akan aktif. Jadi ketika memang terjadinya kebakaran yang besar atau memang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi, maka teman-teman tinggal menekan si fire drill-nya ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada namanya prosedur pengoperasian sistem. Nah, di sini yang pertama, perhatikan display pada main control fire alarm atau kondisi anunciator panel. Apabila sistem berada dalam kondisi normal, panel MCV dan anunciator menampilkan kondisi berikut. Yang pertama, hanya lampu LED power warna hijau saja yang menyala. Kemudian ada LCD display menampilkan tulisan sistem normal. Ini dalam kondisi normal ya teman-teman. Jadi AC power ini nih, di sini nih nanti dia ada lampu LED hijau, nanti dia akan menyala ya. Berarti ini dalam sistem normal, dan untuk tampilan di displaynya ini biasanya dia ada bacaan sistem normal. Nah, kemudian apabila sistem berada dalam kondisi trouble, maka MCV dan anunciator menampilkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lampu LED warna kuning menyala berkedip-kedip ya teman-teman ya. Yang tadi kayak di gambar sebelumnya. Kemudian buzzer berbunyi putus-putus. Kemudian LCD menampilkan address, jenis trouble, lokasi, dan trouble yang ditimbulkan dan jumlah trouble-nya ya. Jadi nanti di LCD dia menampilkan semuanya, addressnya, alamatnya, atau trouble-nya ya. Kemudian buzzernya itu biasanya dia terputus-putus dan lampu LED warna kuning ya. Biasanya dia ada di trouble teman-teman. Jadi nanti trouble-nya ini kan ada trouble nih, nanti dia warnanya warna kuning ya, kedip-kedip. Nah kemudian, seperti ini teman-teman nih, nanti dia lampunya kedip-kedip, kebetulan digambar jadi menangkap warna kuning ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian apabila sistem fire alarm mengalami trouble, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, tekan tombol acknowledge untuk mematikan buzzer. Catat jenis lokasi trouble yang terjadi di panel MCV ya teman-teman ya, atau anunciator. Kemudian lakukan pengecekan di lapangan dengan membawa handset intercom atau jackphone ya teman-teman. Periksa lokasi dan kondisi trouble yang terjadi. Kemudian lakukan perbaikan atas trouble yang terjadi sampai kondisi panel MCV atau anunciator normal kembali. Oke, kemudian yang 4, apabila terjadi alarm pada buzzer sistem fire alarm yang menandakan adanya detektor atau push button atau flow switch yang sedang aktif, maka display MCV dan anunciator terlihat kondisi seperti berikut. Lampu LED warna merah menyala ya. Ini jika terjadinya alarm teman-teman. Nah ini kan maksudnya push button atau flow switch. Flow switch itu kan tekanan dalam pipa sprinkler ya, berkurang. Ini juga terintegrasi dengan MCV. Push button itu adalah MCV ya, manual call point-nya yang dalam IHB. Nah detektor itu seperti smoke atau head-nya teman-teman ya.
Jadi kondisinya itu lampu LED warna merah menyala di panel MCFA-nya di bacaan fire alarm ACK-nya ya. Kemudian buzzer berbunyi terus-menerus, buzzer yang di MCFA-nya dia bunyi tit 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 ya, seperti itu. Kemudian LCD menampilkan address atau alamat ya dan lokasi peralatan yang aktif tersebut. Jadi dia menunjukkan address berapa yang sedang mendeteksi adanya kebakaran. Kemudian alarm bell akan berbunyi perlantai. Maksudnya di sini ketika terjadinya smoke di lantai 5 maka IHB atau alarm bell dia akan berbunyi ya teman-teman, menandakan bahwa terjadinya kebakaran atau detektor mendeteksi adanya api atau asap. Nah, di sini ada video, teman-teman bisa lihat ini contoh dari IHB ketika mendeteksi bahwa ada terjadinya dia mendapat trigger dari si detektor. Nah, ini si IHB-nya berbunyi ya teman-teman, si alarm bell ini di IHB. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Nah, kemudian apabila terjadi alarm, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Yang pertama, tekan fire ACK untuk mengetahui lokasi fire. Jadi teman-teman jangan panik. Jika terjadi alarm di lantai sekian, teman-teman menuju ke ruangan panel MCFA. Teman-teman menekan tombol fire ACK untuk mengetahui lokasinya. Kemudian tekan alarm silent key untuk mematikan delay general auto. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman tidak merespon ketika ada terjadi trouble, takutnya dengan sistem teman-teman biasanya dia selama 5 menit tidak ada penanggulangan, maka dia akan otomatis ngedrill sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tekan silent dulu untuk mematikan general autonya teman-teman ya. Nah, kemudian operator MCFA menginformasikan lokasi fire ke tim engineering. Jadi yang di dalam MCFA ini atau petugas MCFA menginformasikan ke tim engineering yang nanti ke lapangan untuk lokasinya itu di lantai berapa, zona berapa, dan detektor apa. Nah, kemudian engineering dan petugas security meluncur ke titik lokasi. Nah, di sini ada gambar teman-teman nih. Jadi di gambar ini seakan-akan ada pengecekan di titik detektor seperti smoke ya teman-teman ya. Nah, kemudian jika keadaan MCFA aman, nah nanti akan menginformasikan ke petugas MCFA bahwa sistem reset untuk sistem reset ya teman-teman. Jadi jika keadaan aman, maka petugas yang di lapangan menginformasikan ke petugas MCFA untuk melakukan sistem reset key ya. Jadi menggunakan checkpoint ya teman-teman. Sebelah kanan udah ada nih contoh. Jadi jika sudah melakukan perbaikan atau memang tidak ada api, nanti teman-teman bisa menghubungi orang di petugas control room untuk meyakinkan bahwa memang di dalam lapangan itu sudah aman ya. Nah, kemudian jika api tidak bisa ditanggulangi, konfirmasikan ke ruang kontrol untuk menekan tombol drill untuk mengaktifkan status general alarm. Jadi ketika memang petugas security dan engineering di lapangan udah nggak bisa ditanggulangi, jadi teman-teman tinggal pencet general alarmnya aja ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, di sini saya kasih ada video nih. Nah, ini ketika terjadinya alarm ya teman-teman ya, maka dia akan lampu berkedip-kedip nih warna merah teman-teman ya. Nah, oke. Jadi nanti ini ada jackpot nih teman-teman nih. Nanti jackpot ini terhubung dengan si panel MCFA nih di sini. Nah, nanti tinggal komunikasi saja. Nah, oke. Kemudian biasanya juga ini ada anusiator, sama anusiator juga berfungsi sama, dia saling terkoneksi dengan MCFA. Nah, jadi dia menimbulkan atau menampilkan detektor yang sama, lantai yang sama. Namun ini versi kecilnya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian apabila general alarm yang tadi diaktifkan, maka MCFA akan memberikan sinyal untuk menghidupkan unit sistem ya yang lainnya, seperti menghidupkan fan pressure fan yang di dalam tangga darurat itu ya teman-teman ya. Kemudian menurunkan lift ke gedung lantai dasar dan menghidupkan lift khusus kebakaran. Jadi di sini lift itu semua pada homing dan hanya cuma satu lift saja biasanya yang untuk mengevakuasi tenan atau si ini ya penghuni gedung ya. Kemudian mematikan sistem air conditioning atau AHU
Jadi dia cut off secara otomatis ya teman-teman nih ketika ada general alarm, kemudian memberikan sinyal pada sistem tata suara untuk menghentikan siaran emergency. Jadi ketika ada terjadinya general alarm, maka sound system di semua titik atau semua lantai dia akan menginformasikan bahwa ada terjadinya emergency dan akan menginformasikan untuk mengevakuasi ya teman-teman ya. Oke, kemudian hubungi dinas pemadam kebakaran terdekat dan lakukan prosedur keadaan darurat. Oke, nah ini ada flowchartnya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat terjadi kebakaran nih atau manual push button flow switch detektor aktif, maka alarm akan aktif ya teman-teman ya. Kemudian bel lampu berbunyi atau menyala, ini yang nanti di IHB. Setelah itu tekan silent switch, periksa lokasi bawah jackpot ya atau handset nih jackpot. Kemudian api besar teman-teman, ini kan contohnya api besar. Kalau memang bisa atau tidak ini dia mereset ya teman-teman ya. Nah ketika tidak, alarm bel berbunyi tiap lantai ya. Kemudian kalau ya ini tekan general alarm drill. Jadi kalau memang apinya besar ya teman-teman ya, teman-teman tekan general alarm drillnya. Kalau memang tidak, teman-teman reset ya teman-teman ya. Nah kalau memang dari tekan general alarm ini udah ditekan drill, maka lakukan prosedur evakuasi. Nah kemudian ini alarm ini bel berbunyi tiap lantai. Nah dari general alarm ini dia turun ke general alarm lagi, mengaktifkan si yang interkoneksi dengan MCFA seperti sound system, lip humming, pressure fan, AHU off ya teman-teman ya, pintu sliding, kemudian gate barrier, macam-macam ya teman-teman ya. Jadi paling cukup dari video ini. Kalau ada salah-salah kata dari omongan saya minta maaf. Jadi teman-teman tolong channel ini terus agar semakin berkembang, dan nanti akan saya coba untuk ngasih video-video yang lebih seru lagi. Sekian dari saya, salam engineer.